Saudara, pernah Anda melihat perlombaan lari untuk menentukan siapa manusia tercepat di muka bumi? Biasanya itu adalah lomba lari sprint 100 meter. Jadi dari setiap zona negara dipilih perwakilan, dan perwakilan-perwakilan itu akan hadir di Olimpiade, dan mereka akan berlomba lagi untuk menentukan siapa orang yang berlari paling cepat di dunia ini. Anda pernah membayangkan enggak bahwa kecepatan itu bisa berbeda antara pelari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dalam hitungan detik. Tiba-tiba begitu mereka start, mereka sudah tiba di garis finish. Hari ini kita akan berbicara mengenai Godspeed atau kecepatan Tuhan. Dan saya ingat ada seorang nabi di dalam Alkitab di zaman Perjanjian Lama yang bernama Deborah. Pada waktu itu dia menjadi hakim atas Israel ketika mereka berada di dalam ancaman Sisera dan raja-raja Kanaan. Tetapi akhirnya Sisera dan raja Kanaan Yabin itu dikalahkan, dan bangsa Israel hidup makmur selama 40 tahun. Atas kemenangan itu, bersama salah seorang panglima Israel yang bernama Barak, Deborah dan Barak bernyanyi bersama-sama. Dan mari kita lihat nyanyian itu di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima. Kita akan baca satu saja ayat, yaitu ayat yang keempat. Nyanyiannya cukup panjang, dari ayat 1 sampai ayat ke-31. Hari ini kita membaca saja ayat yang keempat yang berkaitan dengan kecepatan Tuhan dan cara Tuhan bergerak. Dan kita akan melihat apa yang menjadi berkat rohani buat kita. Mari kita baca sama-sama Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir. Seir itu adalah nama pegunungan, saudara. Ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, itu daerah Yordania hari ini, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Ketika engkau bergerak, ketika engkau melangkah maju. Deborah dan Barak sedang menyatakan ekspresi kekaguman mereka akan campur tangan Allah Israel dalam menyelamatkan mereka dari orang-orang seperti Sisera dan Yabin yang menjadi musuh, yang menjadi intimidator bagi umatnya. Tapi ketika Elohim bergerak, maka semua musuh-musuh itu dikalahkan. Dan ini berbicara mengenai kecepatan Tuhan. Ini ayat yang berbicara mengenai apa yang terjadi ketika Elohim itu bergerak di tengah-tengah umatnya. Saudara, ada poin yang pertama, ada beberapa poin, dan poin yang pertama yang akan kita pelajari dari kecepatan Tuhan melalui nyanyian Deborah dan Barak adalah ketika Tuhan bergerak, dia bergerak sangat cepat, melebihi orang yang berlari paling cepat di muka bumi ini. Apa sih yang paling cepat di muka bumi ini? Hari-hari ini kita mengenal teknologi WhatsApp. Dulu kalau saya berkirim pesan, saya menulis surat dan butuh waktu beberapa hari untuk dikirim dari alamat saya ke alamat penerima. Kemudian teknologi berkembang. Teknologi komunikasi sudah mulai tanpa melibatkan lagi teks-teks tertulis seperti yang klasik kita lakukan untuk menyampaikan message. Sekarang teks-teks itu diubah jadi bentuk digital. Antar perangkat digital dengan perangkat yang satu, mereka saling berkirim pesan dan menerima pesan itu begitu cepat dengan mudah. Tidak ada hambatan ruang dan waktu. Coba Anda kedipkan matamu. Apakah Anda sadar kecepatannya? Saudara, seperti ilustrasi yang Abuna jelaskan di bagian awal, bahwa ada perlombaan untuk mencari dan menentukan orang yang berlari paling cepat di muka bumi ini melalui lomba lari 100 meter dalam Olimpiade. Dan pemenangnya selalu dijuluki sebagai orang tercepat di bumi. Dan saya mau memberitahu kepada saudara bahwa ketika Allah bergerak, ketika dia bekerja di tengah-tengah umatnya, saat dia melintas, saat dia melakukan sesuatu, tidak ada dari muka bumi ini yang melebihi kecepatannya. Dia lebih cepat dari pelari 100 meter Olimpiade. Dia lebih cepat dari kepakan sayap seekor burung. Pernah melihat ada burung di National Geographic itu yang bergerak sangat cepat, sampai kita tidak bisa melihat kepakan sayapnya. Lebih cepat dari caramu mengedipkan mata. Lebih cepat dari ketika engkau mengirimkan text message. Bahkan lebih cepat ketika engkau menekan tombol on dan seketika lampu menyala.
Karena Tuhan memiliki jalur ketika dia bergerak di tengah-tengah umatnya, maka dia mengatasi yang disebut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, jangan pernah Anda berpikir bahwa Tuhan terlambat dalam segala hal. Tidak, ketika dia mendengar doa anak-anaknya, ketika dia menjawab doa anak-anaknya, dan ketika dia bergerak di tengah-tengah umatnya, bahkan kita tidak sempat mengerdikan mata, tidak sempat mengirim text message, hasil dari pergerakan Tuhan itu sudah terlihat. Pemahaman seperti ini perlu kita bawa dalam pikiran kita. Karena seringkali kita menilai Tuhan abai terhadap permohonan-permohonan kita. Dan pengabaian itu kita ukur melalui cepat tidaknya jawaban Tuhan datang. Saya percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Karena dia adalah Allah yang mendengar doa. Tapi jawaban Tuhan belum tentu langsung seketika hadir dan datang saat Anda berdoa. Yang ingin saya beritahu kepada saudara adalah ketika tiba waktunya, maka secepat Anda meminta, secepat itu pula Tuhan bergerak memberikan jawabannya. Haleluya. Poin pertama yang kita pelajari dari nyanyian Deborah dan Barak adalah dia adalah Tuhan yang bergerak sangat cepat. Dan kecepatannya melebihi setiap orang yang bergerak atau setiap benda yang bergerak di muka bumi ini. Karena memang dia Tuhan. Haleluya. Bagian kedua yang kita pelajari dari nyanyian Deborah dan Barak ini. Ketika Tuhan bergerak, dia tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Saat Anda menekan tombol on off lampu, di titik di mana on ditekan, di saat itu lampu menyala. Dulu Abun ini orang fisika, saudara. Jadi elektron itu bergerak seketika. Tapi coba kalau tidak ada arus listrik, aliran arus listrik. Tidak pernah ada nyala lampu itu. Berarti sekalipun kita tekan tombol on dan off, maka selalu ada yang namanya keterbatasan. Ketika Anda melihat lomba lari 100 meter, bisa saja terjadi pelarinya terpeleset dan gagal untuk menjadi manusia tercepat. Selalu ada yang namanya hambatan, halangan. Mengapa orang-orang tertentu menggunakan kostum yang didesain khusus dan menggunakan sepatu lari yang didesain khusus? Supaya tidak ada gesekan dengan tanah yang bisa menghambat kecepatan dan supaya tidak ada gesekan dengan udara yang menghambat kecepatan. Justru didesain khusus dengan pola tertentu sehingga ada yang disebut dengan efek aerodinamis yang membuat kita bergerak lebih cepat karena bantuan udara. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, bahkan udara tidak mampu menghalangi cara Tuhan bergerak. Karena tidak ada orang yang sanggup, tidak ada apapun di dunia ini, ruang tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Waktu tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Jarak yang begitu jauh tidak bisa membatasi cara Tuhan bergerak. Dinding yang tebal, orang-orang, pertahanan yang paling kuat sekalipun bahkan bisa ditembus oleh Tuhan ketika dia bergerak. Betapa luar biasanya yang disampaikan oleh Deborah dan Barak ini mengenai kemahakuasaan Tuhan dalam mengatasi segala sesuatu. Dia tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Anda bisa menghalangi orang untuk naik loh dengan melakukan pekerjaan sabotase di belakangnya. Memboikot promosinya. Bisa. Anda bisa menghalangi orang masuk pintu rumah dengan menguncinya. Anda bisa menghalangi kecepatan orang, mengait kakinya supaya dia tersandung dan jatuh. Tapi semua itu tidak bisa kita lakukan ketika tiba waktunya Allah bergerak. Justru orang-orang yang bertindak menghalangi Tuhan, itu akan memiliki resiko yang berat. Sebab dia tidak sedang berhadapan dengan manusia, tapi dia berhadapan dengan Tuhan. Mari kita belajar mengenali cara Tuhan bergerak. Sebab kalau kita memahami bahwa tidak ada sesuatu yang menghalangi Tuhan, maka ketika dia bersabda, itu ya dan amin. Ketika dia mengatakan sesuatu, tidak ada penundaan. Maka janganlah jadi orang yang menghambat kegerakan Tuhan di dalam hidup saudara. Seringkali hal ini terjadi dalam diri orang-orang menyangkut panggilannya. Dia berkata, aku tidak siap. Sementara Tuhan sedang bergerak, ada orang-orang yang berkata,
aku tidak punya sumber daya. Masih ingat ketika Tuhan berhadapan dengan Musa, ketika dia dipanggil untuk diutus kembali ke Mesir. Dia sadar dirinya adalah seorang pelarian. Dia sadar resiko yang akan dia hadapi di Mesir. Dan dia sadar kekurangannya. Dia sadar ketidakmampuannya. Tapi Tuhan berkata, bukankah aku Allah yang mengutus engkau? Saudara, ketika kita membawa hidup kita untuk diutus oleh Tuhan, datang di hadapannya untuk membuat Tuhan bekerja di dalam hidup kita dan melalui kita. Bahkan kelemahanmu, bahkan ketidakmampuanmu, bahkan apapun situasi dan kondisi yang ada di muka bumi ini tidak mampu menghalangi setiap rencana Tuhan saat dia bergerak di dalam dan melalui hidupmu. Maka mari bekerja samalah. Bahkan kekuranganmu, kelemahanmu, itu bukan menjadi halangan di hadapan Tuhan. Ingat, Abuna selalu berkata, di mana Tuhan mengutus, di situ dia mengurapi. Dan ketika kita diurapi, kita menjadi orang yang luar biasa. Kita menjadi orang yang berbeda. Musa diutus dengan pengurapan. Musa berkata, aku gagak bicara. Musa berkata, aku tidak punya keberanian. Tuhan yang hadir, yang mengutus dia, itu yang memperlengkapi Musa. Sebab di mana Tuhan mengutus, di situ Tuhan memperlengkapi. Haleluya. Sebab kalau Anda sudah diurapi Tuhan, Anda menjadi orang yang berbeda. Abuna ini jelek, saudara. Coba lihat, jadi ganteng tuh. Karena Tuhan bekerja. Abuna ini sebenarnya tidak mampu melakukan apapun. Tapi setiap saat Abuna berdoa, Tuhan mampukan aku. Mampukan aku Tuhan. Tuhan mau kerja sama kita ketika kita bergerak. Soal cara bagaimana, itu urusan Tuhan. Yang penting Anda mau dulu. Ketika Tuhan bergerak, dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Bahkan ketika engkau tidak bersedia, kalau Tuhan sudah beracara dan memilihmu untuk berada dan menjadi bagian di dalam rencananya, Anda akan babak belur coy. Babak belur bro. Babak belur. Sampai Anda berkata, yes, ini aku utus dia. Oh salah, ini aku utus aku. Kita harus bekerja sama dengan cara Tuhan bergerak. Haleluya. Poin yang ketiga. Ketika Tuhan bergerak, dia selalu memiliki sasaran tertentu di mana dia akan pergi. Saudara, Tuhan tidak bergerak dengan acak. Ketika dulu kita SMP, Abuna mengenal yang disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown itu adalah gerak partikel yang acak, yang tidak bisa kita prediksi, bergerak kesembarangan arah. Chaos, terjadi kekacauan. Tuhan tidak begitu cara kerjanya. Ketika dia bergerak, dia sudah memiliki sebuah desain. Dia mau bergerak ke arah mana, Tuhan sudah tahu. Dia mau bergerak untuk menjumpai siapa, Tuhan sudah tahu. Dia mau bergerak kapan, Tuhan sudah punya schedule-nya, Tuhan sudah punya jadwalnya. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita bekerja sama dengan cara Tuhan bergerak, maka sebenarnya kita perlu mempersiapkan diri. Karena setiap saat saja Tuhan hadir dan membuat situasi kita berubah dan tidak sama lagi. Tuhan bisa hadir setiap saat di waktu yang tidak kita duga. Ingat, di akhir zaman Tuhan sendiri sudah memberikan peringatan kepada kita. Aku datang seperti pencuri di waktu yang tidak pernah kamu duga. Mengapa orang begitu terkejut kalau Tuhan berkarya dalam hidup ini dan berkata, wow, ini luar biasa. Wah, saya tidak menduga loh secepat itu Tuhan bekerja. Abuna sebagai gembala seringkali mendengar kesaksian seperti itu. Saya tidak menduga sedemikian cepat Tuhan menjawab doa saya. Memang begitu cara Tuhan. Belum lagi kalau kita mendengar orang yang dipanggil Tuhan dengan cara yang kreatif menurut saya oleh Tuhan. Loh, saya barusan ketemu dia kemarin, kok sekarang udah dipanggil Tuhan. Memang seperti itu. Kita tidak pernah bisa menduga ketika dia bergerak di tengah-tengah kita, ketika dia bergerak untuk mewujudkan rencananya. Karena dia bergerak untuk sasaran tertentu. Mari berpikir ketika Anda mendengar firman Tuhan ini. Kira-kira ketika Tuhan bergerak di tengah-tengah kita hari ini, dan dia memilihmu, Anda harus punya alasan loh, saudaraku.
Mengapa dia memilihmu sebagai sasaran? Mengapa dia memilihmu sebagai target dan tujuan pergerakannya? Kita harus punya jawaban itu loh. Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita menyembahnya? Supaya kita terlihat dan menjadi sasaran yang indah bagi Tuhan. Kenapa Tuhan hadir? Karena di tempat itu Tuhan senang. Ada sesuatu yang menyenangkan hatinya di sana. Dan dia menjadikan tempat itu sebagai sasaran kehadirannya. Bunda kan pernah berkata yang disebut dengan a manifested presence. Masih ingat sebelum pandemi bagaimana gereja kita dipakai Tuhan. Orang-orang yang naik tangga ke lantai 2 sudah dilawat oleh Tuhan. Mimbar dilawat oleh Tuhan. Satu doa Bunda yang belum terjawab. Bahwa hadirat Tuhan akan turun ke halaman gereja. Sampai keluar dari pagar gereja. Dan orang-orang itu yang berada di luar gereja. Bunda doakan supaya masuk merangkak. Tiba-tiba pandemi terjadi, saudara. Kenapa Tuhan bisa hadir di sebuah tempat? Karena Tuhan menjadikan tempat itu sebagai sasaran. Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Maka apapun doa yang dipanjatkan dari tempat itu aku dengar. Mengapa sampai Tuhan begitu luar biasanya berkata kepada Salomo saat dia berdoa untuk mentabiskan rumah Tuhan? Karena ada sesuatu yang luar biasa di sana. Sehingga Tuhan memilih itu sebagai tempat dan sasarannya untuk hadir. Kira-kira apa yang menjadi alasanmu di hadapan Tuhan? Supaya Tuhan hadir di dalam rumahmu. Supaya Tuhan hadir dalam pekerjaan. Supaya Tuhan bergerak di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Kita harus punya sesuatu loh saudaraku. Karena ketika Tuhan bergerak, maka dia selalu bergerak menuju sasaran-sasaran tertentu. Kita nggak bisa mengatur sasaran Tuhan. Hanya dia yang tahu. Bahkan seandainya Abuna adalah sekretarisnya Tuhan. Abuna tidak tahu kemana Tuhan mau pergi. Kemana Tuhan lewat saya tidak tahu. Kita nggak bisa mencegahnya di tengah jalan. Karena dia memiliki tujuannya sendiri. Dan itu menjadi rahasia ilahi. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Dalam tragedi misalnya seringkali kita berkata, Tuhan kenapa ini terjadi kepadaku? Masih ingat Ayub? Tragedi yang dialami Ayub begitu luar biasa. Dia kehilangan banyak hal. Tapi dia tidak mau kehilangan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kurang lebih situasimu sama seperti itu. Tapi percayalah, ketika engkau menjadi objek dari tujuan Tuhan, berarti Anda sedang berada di dalam rencana Tuhan yang hebat. Mungkin Anda sedang berada di bagian awal. Percayalah, Anda akan tiba di ending yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Orang yang menjadi sasaran rencana Tuhan, orang yang menjadi sasaran kegerakan Tuhan, sesungguhnya orang itu sedang berada di dalam rencananya karena Tuhan akan beracara di dalam hidupnya dan mempromosikannya. Haleluya. Poin yang keempat. Apa yang kita pelajari dari nyanyian Deborah dan Barak ini? Ketika Tuhan bergerak dan kita ikut di dalam kegerakannya, maka kita yang mengalami apa yang disebut dengan percepatan. Anda tahu apa yang disebut dengan percepatan? Perubahan kecepatan secara konsisten. Jadi misalnya semula ketika start 5 km per jam, maka dengan adanya percepatan, dia naik menjadi 10 km per jam. Yang disebut percepatan tidak demikian. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan. Ketika mula-mula starting point-nya 5 km per jam, lalu ada percepatan, naik menjadi 10 km per jam, naik lagi menjadi 15 km per jam, naik menjadi 20 km per jam, seperti itu terus. Sehingga kecepatannya makin lama, makin bertambah. Coba kalau orang mengalami percepatan, maka dia akan tiba di tujuannya lebih cepat. Betul saudara? Dia akan tiba di sebuah posisi lebih cepat. Tidak ada perlambatan. Misalnya percepatan terjadi di dalam pekerjaanmu, maka target-target pekerjaanmu akan lebih cepat dicapai dibanding orang lain yang menetapkan target yang sama. Karena Tuhan ikut bekerja.
Kalau orang mengalami percepatan di dalam jabatan, maka dia akan melihat bagaimana Tuhan mempromosikannya. Seperti orang naik tangga, orang lain naik tangga 1, 2, 3, 4, 5, dia langsung loncat ke tangga yang kelima. Itu yang disebut dengan percepatan. Haleluya. Karena percepatan itu mengatasi waktu. Percepatan itu mengatasi proses. Sistematika proses. Harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiba-tiba saja dari 1 ke 2, dari 2 ke 8, dari 8, 10. Ada proses-proses yang di skip. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Beda dengan orang Indonesia kalau antri. Dia malah menyerobot antrian supaya percepatan untuk segera dilayani kalau lagi beli sesuatu. Itu orang yang tidak sabar menunggu proses. Dan orang yang seperti itu, yang suka bypass seperti itu, tidak akan pernah bisa memberikan respon terbaik ketika Tuhan membawanya di dalam percepatan. Karena manusia bergerak dengan natur kecepatannya. Natur kecepatan manusia itu terbatas. Sumber daya manusia itu tidak tak terbatas, saudara. Artinya terbatas. Segala potensi yang ada dalam dirinya terbatas. Tapi ketika Tuhan terlibat dan dia, artinya manusia itu menjadi bagian dari pergerakan Tuhan, maka ada yang disebut dengan impartasi supernatural. Melalui impartasi supernatural ini, semua batasan natural manusia teratasi. Karena Tuhan hadir. Sebab kuasa Tuhan itu mengatasi segala hal yang natural. Mengapa Tuhan ketika bekerja disebut melakukan keajaiban? Karena dia tidak diatur oleh hukum alam. Tuhan bisa saja berkata air naik ke atas. Padahal hukum alam air turun ke bawah. Nyatanya Tuhan bisa membuat air jadi anggur. Nyatanya Tuhan bisa berjalan di atas air. Nyatanya Tuhan bisa menghardik badai. Nyatanya Tuhan bisa menyembuhkan. Bukankah ini semua adalah kesaksian yang sangat indah untuk kita renungkan? Bahwa mulai hari ini mari kita bersedia untuk bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Orang kalau terlalu meratapi nasib, saudaraku, orang kalau terlalu mengedepankan ketidakmampuan di dalam hidupnya, maka dia akan sulit bekerja sama dengan Tuhan. Ingat ketika kita membawa seseorang berlari bersama kita, ayo lari, kita pegang tangannya, kita pegang, kita seret dia supaya ikut berlari bersama-sama dengan kita. Yang kita harus siap setiap saat. Karena memang demikian cara Tuhan bekerja. Makanya Hamuna belajar melihat, jangan pernah menghambat orang yang sedang berada dalam pergerakan bersama Tuhan. Jangan. Justru Anda akan kalah. Atau Anda yang akan menjadi korban dari pergerakan itu. Malah sebaiknya dan lebih baik kita berada di dalam dinamika arus yang sama. Karena kita ikut terseret dan ikut menerima berkatnya. Amin. Bagian yang terakhir. Kenapa Deborah dan Barak berkata bahwa Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Bergoncanglah, saudara. Anda tahu, ketika Tuhan bergerak, maka sesuatu terjadi. There is something happen. Ketika Tuhan bergerak, sesuatu terjadi. Deborah tahu, ini bahasa metafora. Langit bergoncang. Bumi bergoncang. Apa yang ada di dunia ini akan mengalami sesuatu. Sesuatu yang mungkin tidak bisa kita pikirkan sebelumnya atau tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mukjizat adalah bagian
dari efek pergerakan Tuhan. Mau mengalami sesuatu. Ketika kita mengalami sesuatu, saudaraku, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kenapa kita berdoa pada Tuhan? Karena kita rindu untuk mengalami sesuatu. Kenapa kita meminta? Karena kita rindu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan banyak orang hari-hari ini gagal mengalami sesuatu. Karena dia tidak mengerti pola Tuhan bergerak. Semua poin-poin ini berjenjang, saudara. Ingat, yang pertama ketika dia bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah bisa Anda bayangkan. Dan Anda tidak pernah bisa menemui kecepatan yang sama di muka bumi ini. Yang kedua, ketika dia bergerak, dia tidak dihalangi oleh apapun dan oleh siapapun. Yang ketiga, ketika dia bergerak, dia selalu memiliki sasaran-sasaran yang menjadi tujuannya. Yang keempat, ketika dia bergerak, kita ikut di dalam pergerakannya, maka kita mengalami percepatan. Hasilnya, poin yang kelima, sesuatu pasti terjadi. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Tuhan tidak pernah membawa kita, mencangking kita untuk menuju hal yang buruk. Atau untuk mendapatkan hal yang negatif. Kadang-kadang kita begitu kaget, kenapa ada orang-orang tertentu ketika dipakai oleh Tuhan, hidupnya dipromosikan. Bergerak luar biasa dan membawa kekaguman di dalam hidup kita. Saya kadang-kadang melihat loh yang seperti itu. Wow, luar biasa ya. Orang itu dipakai Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan, aku juga rindu dipakai sesuai dengan panggilanku untuk hal yang sama. Bukan justru kita iri. Atau bukan justru mengejek atau mempertanyakan. Itu sikap yang salah. Kita justru berdoa, Tuhan pakai aku. Seperti engkau memakai dia. Ketika Tuhan bergerak, sesuatu terjadi. Nanti pasang itu di status WA saudara. Ketika Tuhan bergerak, orang-orang akan mengalami mujizat. Anda mau mengalami sesuatu dari Tuhan hari ini? Izinkan Tuhan bergerak di dalam hidupmu. Dan izinkan Tuhan menjadikanmu sasaran pergerakannya. Mari kita berdoa.